Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nyasha Lura Yasmina dengan NPM 22068281185 dari kelas Sistem A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses compensation dan payroll pada UDO 16. Dalam mengerjakan lab ini, kita perlu membuat database duplikasi dari lab appraisal. Format penamaan database baru yaitu NPM dan underscore payroll, dan berikut adalah tampilan jika database berhasil dibuat. Pada lab ini, saya duplicate dari lab expense dikarenakan saat mencoba duplicate dari lab appraisal, page-nya tidak muncul apa-apa. Lalu pastikan sebelum memulai live kita telah mengaktifkan modul payroll dan payroll accounting. Yang ini dan yang ini sudah terlihat saya sudah menginstall keduanya. Lalu kita login sebagai administrator dan pastikan user Hana memiliki akses sebagai manajer di modul payroll dan pastikan user Hani memiliki akses officer di modul payroll. Lalu kita login menggunakan akun Hana dan mulai kerjakan lab. Pertama-tama kita akan mulai untuk membahas salary rule kategoris. Kita dapat membuatnya dengan klik pada navbar modul payroll, kita klik configuration, lalu klik salary rule kategoris. Pastikan telah mengaktifkan developer mode pada settings dan mengakses dengan akun Hana. Setelah berhasil membuka halaman, abaikan kita kliknya untuk membuatnya baru, lalu kita abaikan kategoris default yang sudah ada sebelumnya, dan tambahkan kategoris baru dengan tabel yang di bawah ini. Nah, berikut adalah ininya adalah annual neto, annual PPh 21, biaya jabatan, gaji pokok, penghasilan kena pajak, penghasilan tidak kena pajak, PPh 21, tunjangan, dan potongan. Selanjutnya adalah salary rules. Setelah semua salary rules kategori berhasil dibuat, sekarang kita akan membuat salary rules yang akan menjadi aturan kalkulasi pada payslip. Kita dapat mengakses salary rules pada navbar configuration pada payroll dan klik salary rules ini. Dan ini adalah yang sudah dibuat semuanya. Nah, selanjutnya kita akses net salary pada salary rules dan sesuaikan dengan gambar di bawah ini. Sesuaikan debit account dan credit account pada net salary dengan debit account payroll dan credit account bank. Nah, ini bertujuan untuk melakukan definisi yang jelas antara apa dibuat dengan sebagai berikut apabila belum terdapat account. Lakukan hal yang sama pada credit account sesuai dengan ketentuan di atas. Nah, ini adalah salary structure. Sekarang kita akan membuatnya berdasarkan semua field yang telah kita tambahkan di salary row sebelumnya. Kita dapat mengaksesnya dengan pada navbar configuration di payroll, lalu klik salary structures. Lalu kita buat salary structures baru dengan klik new dan sesuai dengan ketentuan. Dengan namanya salary PT kita dan referensinya adalah SS01. Pada halaman yang sama, kita tambahkan seluruh rules yang telah dibuat sebelumnya. Berikut adalah tampilan apabila salary structure telah berhasil dibuat dan menambahkan seluruh field exclude default yang telah dibuat. Selanjutnya adalah kontrak. Selanjutnya kita akan membuat kontrak pada employee sebagai kebutuhan field yang ada pada payslip. Untuk dapat mengakses kontrak, kita dapat mengklik kontrak pada modul employees user kita yang ada yang di sini. Kemudian kita buat kontrak sesuai dengan user masing-masing, sesuai dengan ketentuan. Berikut adalah isian kontrak yang telah berhasil dibuat dengan nama CTR 001. Setelah itu, ubah status kontrak menjadi running dengan mengklik di bagian kanan atas kontrak dan berikut adalah tampilan ketika status kontrak berubah menjadi running. Selanjutnya adalah payslip. Sekarang kita akan masuk ke bagian utama di lab ini, yaitu payslip atau slip gaji employee. Untuk membuat payslip, kita dapat masuk ke modul payroll, kemudian klik employee payslip, lalu klik create dan pilih employee masing-masing. Ketika employee dipilih, maka beberapa field akan langsung terisi otomatis seperti pada gambar di bawah ini. Apabila field tidak secara otomatis tergenerate, maka dapat disesuaikan isian variabel dengan gambar. Dan di sini kita dapat masuk employee payslip di sini, lalu kita pilih employee-nya Hani dan isi sesuai pada gambar. Setelah itu kita klik compute sheet pada section salary computation dan akan muncul semua salary rows yang telah kita buat sebelumnya seperti gambar di bawah. Termasuk juga net salary yang akan menjadi gaji bersih yang diterima employee setelah dipotong iuran dan pajak. Setelah semua komponen payslip sudah benar, sekarang kita akan post payslip tersebut pada section accounting information. Di salary journal ini, kita pilih payroll yang sebelumnya kita sudah buat untuk menjadi salary journal, lalu klik confirm untuk mengkonfirmasi payslip. Payslip yang telah dikonfirmasi statusnya akan berubah seperti gambar di bawah ini, akan muncul accounting entry-nya. Kemudian kita dapat melihat accounting entry berupa bukti bahwa payslip telah diposting seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya kita login menggunakan akun employee masing-masing, yaitu Hani untuk saya, dan lakukan pengecekan apakah payslip tersebut dapat dibuka dan dilihat. Ini adalah payslip yang telah kita dibuat sebelumnya. Selanjutnya, PPh 21 atau pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu. PPh 21 dipotong oleh pemberi kerja atau pihak lain yang membayarkan penghasilan tersebut. Cara menghitung PPh 21. Perhitungan PPh 21 dapat berbeda tergantung pada status karyawan, yaitu tetap atau tidak tetap, dan metode perhitungan yang digunakan. Berikut adalah langkah umum untuk menghitung PPh 21 bagi karyawan tetap. Yang pertama, menentukan penghasilan bruto, yaitu jumlahkan seluruh penghasilan karyawan dalam satu bulan termasuk gaji pokok, tunjangan, bonus, dan penghasilan lainnya.
Yang kedua, menghitung biaya jabatan. Biaya jabatan adalah pengurangan penghasilan bruto sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan batas maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Yang ketiga, menghitung penghasilan neto. Kurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan. Lalu yang keempat, menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. Kurangi penghasilan neto dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Besaran PTKP ditentukan berdasarkan status pernikahan dan jumlah tanggungan. Yang kelima, menghitung PPh 21 terutang. Terapkan tarif pajak progresif sesuai dengan lapisan PKP yang berlaku. Tarif pajak progresif berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut. Untuk sampai dengan 660 juta, yaitu 50%, di atas 60 juta sampai 250 juta, yaitu 16%, di atas 250 juta sampai 500 juta, yaitu 25%, di atas 500 juta sampai 5 miliar adalah 30%, dan di atas 5 miliar adalah 35%. Jelaskan mengapa tunjangan dan iuran dari JHT dan JP berbeda persentasenya. Apa tujuan hal tersebut? Tunjangan dan iuran JHT atau jaminan hari tua dan JP jaminan pensiun memiliki presentasi berbeda karena tujuan keduanya berbeda. JHT dirancang sebagai tabungan individu yang dapat diambil setelah pensiun, berhenti kerja, atau meninggal dunia, hingga membutuhkan kontribusi lebih besar untuk memastikan ketersediaan dana saat dibutuhkan dengan persentase kontribusi lebih tinggi, yaitu 3,7% untuk tunjangan dan 5,7% untuk iuran. Sementara itu, JP berfungsi sebagai asuransi untuk memberikan manfaat pensiun bulanan secara berkala berdasarkan masa kerja dan jumlah iuran yang terkumpul dengan persentase yang lebih kecil, yaitu 2% untuk tunjangan dan 3% untuk iuran, karena mengandalkan sistem kolektif. Pengaturan ini menciptakan keseimbangan antara kebutuhan tabungan individu dan perlindungan jangka panjang, membagi beban keuangan secara proporsional antara pemberi kerja dan karyawan, serta memastikan perlindungan finansial yang optimal bagi masa depan karyawan. Selanjutnya, lakukan eksplorasi dan simulasi jika Anda sebagai manajer HR, yaitu Hana, ingin melakukan import bulky data kontrak employee sebagai salah satu kebutuhan payroll. Pertama-tama, kita perlu mengekspor kontrak yang sudah ada untuk mendapatkan template-nya. Pada employees, kita klik salah satunya, yaitu Honey yang sudah dibuat sebelumnya, lalu klik action dan klik export. Selanjutnya, kita pilih filter apa saja yang ingin diekspor. Dan berikut adalah link unsur data kontrak yang sudah saya buat. Manfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.